Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Dewi. Saya kelas 6 PGSD. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul upaya meningkatkan disiplin siswa melalui metode reward and punishment dalam proses belajar mengajar di kelas 3 SDN 104305 Pergulaan. Nah, variabel yang pertama di sini ada disiplin, yang kedua siswa, metode reward and punishment, dan yang terakhir ada proses belajar mengajar. Yang pertama ada disiplin. Secara umum, disiplin merupakan sikap patuh terhadap peraturan yang ada, yang bersumber dari dalam hati atau naluri seseorang. Ya, kata kedisiplinan berasal dari disiplin yang memperoleh imbuhan ke dan an. Dalam KBBI, kata disiplin diartikan ketaatan pada peraturan. Dengan kata lain, disiplin adalah sikap menaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Yang kedua, variabelnya yaitu ada siswa. Siswa adalah komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar, di mana di dalam proses belajar mengajar, siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan, dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Siswa akan menjadi faktor pencetak sehingga dapat mempengaruhi segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya. Menurut Abu Ahmadi, siswa adalah orang yang belum mencapai dewasa yang membutuhkan usaha, bantuan, bimbingan dari orang lain yang telah dewasa guna melaksanakan tugas sebagai salah satu makhluk Tuhan. Yang kedua, maksud saya yang ketiga ada metode reward and punishment. Menurut Jasa Unggah Muliawan, metode reward and punishment yang disebut juga metode pemberian hadiah dan hukuman. Metode ini adalah metode pembelajaran interaktif antara guru dan siswa dia bagi siswa yang aktif dan benar dalam menjawab soal latihan, dan juga siswa yang tidak aktif atau tidak benar dalam menjawab soal latihan. Metode ini merupakan salah satu penguatan positif yang bersumber dari teori behavioristik. Nah, yang terakhir ada metode proses belajar mengajar. Nah, proses ini kata yang berasal dari bahasa Latin processus yang berarti berjalan ke depan. Kata ini mempunyai konotasi urutan langkah atau kemajuan yang mengarah pada suatu sasaran atau tujuan. Menurut Chaplin, proses ini adalah any change, ya, perubahan. Nah, yang kedua ada instrumen pengumpulan data. Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka yang menjadi indikator meningkatkan kedisiplinan adalah ketepatan waktu dalam mengerjakan tugas di kelas, ketepatan waktu dalam mengerjakan PR, ketepatan terhadap aturan yang sudah disepakati di dalam kelas. Nah, di sini sudah ada kisi-kisi lembar observasinya. Yang pertama tadi ada ketepatan waktu, ya, ketepatan waktu mengerjakan PR, dan kepatuhan terhadap aturan yang sudah disepakati dalam kelas. Nah, di situ ada rubriknya, diberi poin 1, 2, 3, 4. 1 itu sangat disiplin, 2 disiplin, 3 kurang disiplin, dan 4 tidak disiplin. Nah, berdasarkan kisi-kisi instrumen di atas, maka yang menjadi instrumen atau alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah, lihat di bawah, ada lembar observasi meningkatkan kedisiplinan, ya, khususnya di dalam kelas. Indikatornya sama seperti tadi, rubriknya juga sama 1, 2, 3, dan 4. Yang terakhir ada teknik pengumpulan data. Berdasarkan instrumen pengumpulan data di atas, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah guru mengamati keseharian siswanya di kelas dengan mempedomani tabel instrumen dengan memberikan tanda checklist atau centang sesuai indikator di atas. Apa saja indikatornya tadi? Ya, yang pertama ada ketepatan waktu dalam mengerjakan tugas, ketepatan waktu dalam mengerjakan PR, dan kepatuhan terhadap aturan yang sudah disepakati dalam kelas. Di bawahnya di sini saya sudah menuliskan nama siswa, ada 3 orang, ya. Sampelnya, lembar observasi meningkatkan kedisiplinan dalam kelas.
Yang pertama ada Ibnu Hibban Nurrohim. Nah, indikator yang pertama ketepatan waktu dalam mengerjakan tugas di kelas, dia mendapatkan predikat 1, yaitu sangat disiplin. Ketepatan waktu dalam mengerjakan PR, dia mendapatkan poin predikat 2, disiplin. Dan kepatuhan terhadap aturan yang sudah disepakati dalam kelas, dia mendapatkan poin 1, sangat disiplin. Selanjutnya sampel yang kedua, ini nama siswanya Vaniswa Al-Zahra Dwi Cahya. Indikator yang pertama ketepatan waktu dalam mengerjakan tugas di kelas, dia mendapatkan poin 2, yaitu disiplin. Ketepatan waktu dalam mengerjakan PR, dia mendapat poin 1, yaitu sangat disiplin. Dan kepatuhan terhadap aturan yang sudah disepakati di dalam kelas, dia mendapatkan poin 2, yaitu disiplin. Yang terakhir, sampel yang sudah diobservasi ada Arbian Aidil Prakasa. Nah, indikator yang pertama tadi ketepatan waktu dalam mengerjakan tugas di kelas, dia mendapatkan poin 2, disiplin. Ketepatan waktu dalam mengerjakan PR, dia juga mendapatkan poin 2, yaitu disiplin. Dan kepatuhan terhadap aturan yang sudah disepakati di dalam kelas, dia mendapatkan poin 1. Nah, demikianlah hasil presentasi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.